warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adetia Nur Farida 1207060002 dari Agroteknologi 2A. Saya di sini akan menjelaskan apa sih itu penyakit tanaman dan apa saja sih jenis-jenis penyakit tanaman. Oleh karena itu, mari simak video berikut ini. Penyakit tanaman adalah sesuatu yang menyebabkan gangguan pada tanaman, sehingga tanaman tidak bereproduksi atau mati secara perlahan-lahan. Tanaman dikatakan sakit apabila perubahan atau gangguan pada organ-organ tanaman. Masalah penyakit tanaman selalu bermunculan setiap saat. Tanaman yang sakit menyebabkan pertumbuhan dan perkembangannya tidak normal. Penyakit tanaman disebabkan oleh mikroorganisme, misalnya jamur, virus, bakteri. Selain itu, penyakit tanaman dapat disebabkan karena kekurangan salah satu atau beberapa unsur hara. Adapun 5 penyakit tanaman diantaranya 1 penyakit busuk pangkal batang. Penyakit ini disebut dengan penyakit blendok. Penyakit ini menyebar sangat cepat dan dapat menyebabkan kematian tanaman saat masih di pembibitan maupun pada tanaman yang sudah bereproduksi di lapangan. Serangan penyakit busuk pangkal batang ini disebabkan oleh jamur Phytophthora capsicum. Sejauh ini, penyakit busuk pangkal batang ini masih sulit dikendalikan. Penyakit busuk pangkal batang ini cepat berkembang dan sulit dideteksi pada awal perkembangannya serta dapat menyebabkan tanaman menjadi layu dan mati dalam waktu yang relatif singkat. Gejala serangan dapat terlihat pada seluruh bagian tanaman. Gejala pada daun berupa bercak hitam, bergerigi seperti renda yang akan tampak jelas bila daun diarahkan ke cahaya. Serangan yang paling berbahaya pada bagian pangkal batang atau akar menyebabkan kelayuan tanaman. Untuk mengendalikan penyakit tersebut harus diteliti dan dikembangkan lebih lanjut. Pengendalian sebelum tanam bersifat mencegah perkembangan penyakit. Bisa diantaranya, yang pertama, menanam varietas yang resisten atau toleran terhadap penyakit busuk pangkal batang, misalnya Natar 1. Yang kedua, pengolahan tanah dengan baik dan penambahan bahan organik untuk memusnahkan sisa-sisa inokulum jamur P. capsicum. Yang ketiga, menggunakan bibit yang bebas dari patogen. Yang keempat, membuat saluran drainase yang baik. Yang kelima, mengatur jarak tanam sesuai rekomendasi. Yang keenam, menanam tanaman selai yang bersifat antagonis terhadap pestisida, misalnya bawang putih dan bawang pucai. Pengendalian setelah tanaman diantaranya dibagi menjadi tindakan kultur teknik, kimiawi, dan hayati. Yang kedua, layu fusarium pada tanaman cabai. Penyakit layu pada tanaman cabai sering disebut dengan layu fusarium yang dapat menjadi salah satu ancaman serius bagi petani karena penyakit ini dapat menyebabkan tanaman cabai mati dan menyebabkan kerugian bagi petani. Penyakit layu fusarium adalah penyakit yang disebabkan oleh cendawan Fusarium oxysporum. Layu fusarium merupakan jenis penyakit yang paling banyak ditakuti oleh petani karena jika tanaman telah terinfeksi maka tanaman tersebut tidak bisa diobati dan tanaman akan mati. Penyakit ini dapat menyebabkan gagal panen dan menyebabkan kerugian besar bagi petani. Gejala awal dari penyakit layu fusarium adalah pucat tulang-tulang daun, terutama daun-daun atas, kemudian diikuti dengan menggulungnya daun yang lebih tua karena merunduknya tangkai daun dan akhirnya tanaman menjadi layu keseluruhan. Pada tanaman yang masih sangat muda, penyakit dapat menyebabkan tanaman mati secara mendadak karena pada pangkal batang terjadi kerusakan. Sedangkan tanaman dewasa yang terinfeksi sering dapat bertahan terus dan membentuk buah tetapi hasilnya sangat sedikit dan kecil-kecil. Cara pengendalian dapat dilakukan pada penyakit layu fusarium pada tanaman cabai. Yang pertama, cabut tanaman dengan gejala layu fusarium. Gunakan jamur Trichoderma. Yang ketiga, rotasi tanaman. Yang ketiga, embun tepung. Penyakit ini umum terjadi pada waktu musim pertunasan, ditandai dengan adanya lapisan tepung putih pada bagian atas daun, yang dapat menyebabkan daun malformasi atau mengering tetapi tidak gugur.
Fase kritis serangan adalah periode pertunasan dan daun muda yang sedang tumbuh. Buah muda yang terserang mudah gugur. Kumpulan tepung putih pada daun tunas dan buah muda merupakan masa konidia jamur Oidium tingitanium yang menyerang bagian daun jeruk menyebabkan serangan. Patogen jamur ini lebih dikenal dengan nama penyakit embun tepung. Serangan pada daun menyebabkan daun abnormal dan mengalami malformasi yang biasanya bersifat permanen dan tidak dapat tumbuh lagi. Gejala awal ditandai dengan bercak-bercak putih tak beraturan bercak menyatu sampai akhirnya melapisi seluruh permukaan bagian tanaman yang menyerang. Pengendalian paling efektif dilakukan menjelang bertunas dan diulang saat daun muda menggunakan bahan aktif siprokonazol dibanding tembaga hidroksida dan kapur belerang. Keempat, busuk pelepah. Pada tanaman jagung, pada tahap awal tampak pada permukaan pelepah bercak jamur berwarna salmon, kemudian berubah jadi warna abu-abu pudar, bercak meluas dan terpisah-pisah seperti gejala panu dan sering diikuti pembentukan sklerotia dengan bentuk tidak beraturan, berkesan seperti cipratan tanah berwarna putih, salmon sampai coklat gelap. Rhizoctonia zizae bertahan hidup sebagai miselium istirahat dan sklerotia pada biji. Pengendaliannya yang pertama, tanam varietas tanah. Pilih varietas dengan pelepah berkurang di bawah batang untuk menghindari perkembangan penyakit. Sebaiknya menanam jagung pada awal musim kemarau. Yang kelima, jamur upas. Upasia salmonicolor pada tanaman karet. Jamur upas merupakan salah satu penyakit yang menyerang batang tanaman karet. Jamur upas disebabkan oleh jamur Corticium salmonicolor. Jamur upas dapat menyerang tanaman yang belum menghasilkan atau tanaman yang sudah menghasilkan. Terdapat 4 tingkat perkembangan jamur upas. Pada tingkat serangan awal, hanya terdapat lapisan jamur yang tipis dan berwarna putih di permukaan kulit atau tingkat serang laba-laba. Selanjutnya, jamur berkembang menjadi kumpulan-kumpulan benang jamur yang disebut dengan tingkat bongkol-bongkol. Pada serangan selanjutnya, terbentuk lapisan kerak berwarna merah muda yang disebut dengan tingkat corticium dan jamur sudah masuk ke dalam kayu. Pada serangan akhir, jamur membentuk kerak tebal berwarna merah yang disebut dengan nekator. Dari bagian yang terserang biasanya keluar lateks berwarna hitam meleleh di permukaan batang tanaman. Kulit yang sakit akhirnya membusuk dan berwarna hitam, kemudian mengering dan terkelupas. Bagian kayu di bawah kulit yang sakit menjadi rusak dan menghitam. Pada serangan lanjut, tajuk percabangan akan mati dan mudah patah oleh angin. Penularan jamur terjadi melalui penyebaran spora yang dibawa angina serangan jamur upas banyak dijumpai pada tanaman yang berumur 3-7 tahun. Pengendalian penyakit ini diantaranya 1. Menanam klon yang tahan jamur upas pada daerah dengan curah hujan yang tinggi. Yang kedua, menanam tanaman karet dengan jarak tanam tidak terlalu rapat. Yang ketiga, pengobatan dilakukan pada tingkat serangan sarang laba-laba. Batang yang terkena serangan diolesi dengan fungisida Calyxin, Pilomex atau bubur bordo dengan kuah sampai 30 cm ke atas dan ke bawah bagian yang terserang. Bubur bordo tidak dianjurkan pada tanaman yang sudah menghasilkan karena dapat mengurangi kualitas lateks yang dihasilkan. Yang keempat, bila terkena serangan tingkat lanjut, dilakukan pengupasan pada kulit yang busuk, kemudian dilumaskan Calyxin RM secukupnya. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.